saya Mutia Tasya. Dan saya Nur Afiati. Dan saya Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan meresensi buku yang berjudul Tenanglah Ada Allah, di mana buku di sini ditulis oleh Yusri Nasri dengan genre non-fiksi dan ada 272 halaman. Buku ini diterbitkan oleh PT Elix Media Kompetindo pada tahun 2019. Nah, alasan kami mengulas buku ini karena dari judulnya saja pasti sudah sangat menarik. Nah, di dalam buku di sini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kalian tentang kenapa sih manusia itu harus hidup dan kenapa sih manusia itu harus diuji dan di setiap ujian itu kenapa kita harus menghadirkan Allah di dalam hati kita. Nah, semuanya itu akan terjawab oleh buku ini, akan terjawab di dalam buku ini. Dari isi buku Tenanglah Ada Allah, yang dimana secara umum buku ini menjelaskan tentang bagaimana hakikat hidup di dunia dan bagaimana kita melibatkan Allah di setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian dijelaskan juga bahwa kita hidup itu bukan hanya sekadar hidup lalu mati, tetapi esensi dalam penciptaan manusia itu senantiasa untuk beribadah. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang ujian, sebagaimana pasti setiap manusia akan selalu diberi ujian atau problem dalam hidupnya, di mana Allah ingin mengetahui seberapa kadar iman kita, sabar kita, dan tawakal kita dalam menjalani ketetapannya. Jika tidak, tiada guna ujian itu dan kesulitan adalah salah satu ujiannya. Nah, dijelaskan juga bahwa Allah tidak hanya memberikan ujian kepada setiap hambanya, tetapi Ia juga memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Menurut pendapat saya dan teman-teman saya, buku ini sangat menarik untuk dibaca, apalagi untuk orang-orang yang sedang merasa bahwa ujian yang ia hadapi itu begitu berat dari yang lain. Karena buku ini sangat mempunyai pengaruh akan perubahan sudut pandang kita dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nah, dijelaskan juga di dalam buku ini kita diajarkan agar kita senantiasa melibatkan Allah melibatkan Allah dalam segala urusan kita dan senantiasa untuk mengingatnya. Adapun alasan saya dan teman-teman saya meresensi buku Tenanglah Ada Allah ini karena di dalam buku ini lebih membahas kepada tawakal atau berserah diri kepada Allah, yang dimana tawakal itu sendiri merupakan jenjang keenam dalam konteks tasawuf. Karena sebelum seorang calon sufi menjadi sufi, ia harus terlebih dahulu melewati jenjang atau maqamat yang tujuannya untuk membersihkan jiwa agar mudah berhubungan dengan Allah. Saya akan membahas atau mengulas buku yang berjudul yaitu Tenanglah Ada Allah. Nah, di dalam buku dalam buku ini banyak menjelaskan tentang persoalan-persoalan kehidupan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi kalau kita lihat dari judul buku ini yaitu Tenanglah, maka yang harus kita jadi pasti banyak masalah-masalah yang kita hadapi, banyak masalah-masalah yang kita selesaikan agar diri kita ini bisa menjadi tenang. Nah, sini saya akan mengambil salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani kepada hambanya kecuali dia mampu mengatasinya atau dia mampu menanganinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.
Nah, di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau musibah atau masalah-masalah kepada hambanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu akan tidak suka kepada hambanya atau benci kepada hambanya. Akan tetapi perlu dipahami di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hambanya pasti ada kasih sayang di situ, dan perlu dipahami bahwa Allah SWT memberikan kepada hambanya ujian kepada hambanya itu berarti Allah itu tahu kalau hambanya tersebut mampu mengatasinya. Jadi Allah itu tidak akan pernah salah memberikan ujian kepada hambanya, karena Allah sudah tahu inilah hambanya yang akan mampu mengatasi. Jadi karena itulah Allah berikan ujian kepada kita atau kepada hamba tersebut. Nah, jadi bila kita itu sudah ditimpa musibah atau ditimpa ujian tersebut, maka yang perlu kita pahami juga di sini adalah berarti kita mampu menghadapinya. Kita itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena kita kembali dari ayat tersebut, kita harus yakini, kita harus percaya ayat tersebut, bahwa ayat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya itu berarti misalnya kita ini yang menghadapi atau kita yang ditimpa musibah itu atau masalah tersebut, berarti kita ini mampu menghadapinya. Jadi tak mungkin Allah SWT ini bohong, dia itu mendustakan kepada hambanya. Tak mungkin Allah SWT ini yang perlu kita pahami di sini. Tak mungkin Allah SWT akan mendustakan hambanya. Allah katakan saya akan beri ujian kepadamu, dan itu dia akan mengatasinya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jangan sampai ada orang mengatakan, saya ini kenapa ini banyak sekali ujianku? Kenapa ini? Kenapa ini ujianku berat? Hidupku begitu susah, sempit, rezeki saya itu tidak lancar. Maka yang pertama adalah jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa taala yang beri ujian tersebut. Jangan pernah salahkan. Jadi kemungkinan bisa jadi itu Allah beri ujian kepada kita sebagai bentuk kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kualitas, kekurangan, dan kelebihan buku. Di mana kelebihan buku di sini bila disesuaikan dengan sampul, jumlah halaman, isi, ukuran huruf, sangatlah sesuai, mengingat kembali bahwa buku ini pun ditulis berdasarkan pengalaman nyata oleh si penulis, menunjukkan bahwa isinya pun bukan hanya sekedar tulisan dan dibangun berdasarkan kumpulan huruf saja, tetapi tulisan-tulisan di buku ini bernyawa, memiliki gairah, akan berbicara dengan kita. Isinya pun sudah sangat familiar, karena pasti banyak dari kita yang melakukan hal yang serupa, tidak hanya untuk kaum remaja, bahkan sampai kaum dewasa. Adapun kekurangan buku ini ada banyak sekali struktur kata yang terulang-ulang dan tidak tepat. Ada beberapa bagian yang membingungkan karena struktur kata yang terkesan agak ribet dan harusnya dibuat sedikit simpel dengan mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Contohnya seperti kata prasangkaanmu yang terdengar aneh dan lebih baik menjadi prasangkamu. Dan juga ada beberapa kata yang tidak baku, peletakan tanda baca yang seharusnya ada tetapi tidak ada, sehingga membuat pembaca memerlukan waktu sedikit lama untuk memproses penjelasan yang disampaikan. Ya, itulah hasil resensi buku dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.